semuanya, gimana kabarnya hari ini? Wow, Ibu Anas yakin dan percaya kabar anak-anak semuanya sehat-sehat ya, dan baik semuanya. Nah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021 loh. Wah, sebelumnya Ibu Anas mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year untuk kita semua ya. Nah, karena tahun sudah berganti, Ibu harap semangat kita juga berganti, tapi bukan jadi semakin loyo ya. Ibu Anas berharap ya, semangat kita semua itu jadi semangat yang baru ya, antusias kita semua jadi antusias yang baru, dan harapan kita semua menjadi harapan yang baru ya. Nah, oke, hari ini ya kita akan mengadakan chapel pertama kita di tahun 2021. Siapa yang semangat? Siapa yang semangat? Wah, Ibu Anas berharap ya kalian semua sangat berantusias dan semangat ya untuk memulai chapel kita yang pertama di tahun 2021 ini. Tapi sebelum kita mulai, Ibu Anas tentu mau sapa dulu dong per grade nih. Ibu Anas mau tahu ya mana semangat dari kelas kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya Ibu Anas panggil nama kelasnya ya, kalian harus menjawab dengan kata yuhu. Oke, siap? Ibu Anas akan panggil per kelas ya. Nah, kalau tadi dipanggil bagaimana jawabnya? Ya, yuhu. Oke, coba ya, beneran gak semangat? Bener gak antusias nih? Coba, K2, mana suaranya? Kurang keras, kurang semangat. Ayo tambah lagi semangatnya. K2, mana semangatnya? Wow, good job. Oke, sekarang anak-anak K3, jangan mau kalah sama anak-anak K2 ya. Yuk, K3, mana suaranya? Lebih semangat lagi. K3, mana suaranya? Wah, good job. Oke, sekarang kita ke grade 1. Nah, jangan mau kalah nih sama adik-adiknya ya. Harus lebih semangat, harus lebih antusias lagi. Grade 1, mana suaranya? Sekali lagi, mana suaranya grade 1? Wow, good. Ya, bagus sekali. Yang terakhir nih, jangan mau kalah sama adik-adiknya ya. Harus tunjukin semangatnya lebih besar, antusiasnya lebih besar, oke? Yuk, mana grade 2 suaranya? Sekali lagi, mana grade 2 suaranya? Oke, sekarang semuanya bersama-sama. Mana suaranya yang siap ikut chapel? Yuhu, oke deh, good job. Terima kasih untuk semangat dan antusiasnya. Nah, sekarang kita akan memulai chapel kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Yuk ambil sikap berdoa yang baik karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami hari yang baru Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami juga masih bisa mengikuti ibadah chapel kami yang pertama di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan membimbing kami, Tuhan berikan kami hati yang penuh dengan sukacita dan ungkapan syukur supaya kami bisa mengikuti ibadah chapel ini dengan baik Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan telinga kami untuk kami bisa fokus dalam mengikuti chapel ini. Berkati jaringan yang akan kami pakai, berkati juga setiap peralatan komputer maupun handphone, laptop yang kami gunakan, biarlah semua ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk chapel pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, nah sekarang kita sudah berdoa, tadi Ibu Anas juga udah sapa per grade. Nah sekarang Ibu Anas ingin semuanya untuk berdiri.
Nah, saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya. Nah, di lagu ini juga ada gerakannya. Jadi nanti anak-anak bisa sambil mengikuti gerakannya. Oke? Selamat memuji Tuhan. Ibu Anas berharap itu bukan hanya sekedar anak-anak nyanyikan, ya, tapi Ibu harap anak-anak benar-benar bisa bertumbuh, ya, di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana cara Ibu supaya bisa bertumbuh? Ya, salah satunya adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk, ya, ke dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya kembali lagi ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami benar-benar bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Siapkan juga pikiran kami, supaya kami bisa fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sekarang coba ada yang bisa tebak hari ini firman Tuhannya diambil dari mana ya? Ada yang tahu? Oke, mungkin belum ada yang tahu ya.
Nah, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini ya, Ibu Anas akan melanjutkan kembali cerita yang dibawakan oleh Ibu Cika di bulan November ya, waktu tahun 2020 yang lalu. Coba tentang siapa sih Ibu Cika kemarin membawakan firman-Nya? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, tentang siapa? Ya, mungkin ada yang masih ingat atau juga ada yang lupa ya. Nah, jadi Ibu Anas akan melanjutkan cerita tentang kisahnya Bapak Ayub. Nah, jadi ini ceritanya masih bersambung ya, masih berlanjut dari yang pertama Miss Lydia bawakan, yang kedua Ibu Gebi, lalu Ibu Siho, lalu Ibu Cika, dan sekarang yang terakhir Ibu Anas ya. Ibu Anas sebagai penutup untuk menutup bagaimana kisah Bapak Ayub selanjutnya. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ayub itu siapa sih? Dan apa yang terjadi sama Bapak Ayub? Ada yang masih ingat kisahnya? Coba ya, Ibu Anas kasih waktu 5 detik ke anak-anak untuk mengingat-ingat kembali. Oke, jangan lama-lama, nanti waktunya habis. Oke, Ibu Anas mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang ingat? Ya, coba bisa dibuka lagi ya Alkitabnya di kitab Ayub. Nah, mungkin ada juga yang udah lupa. Sekarang Ibu Anas akan mengulang sedikit ya apa yang pernah dibawakan oleh Miss Lydia sampai ke Ibu Cika. Nah, jadi Bapak Ayub itu siapa sih? Nah, Bapak Ayub ini adalah orang yang saleh. Saleh itu apa, Bu Anas? Nah, orang yang saleh itu adalah orang yang rajin berdoa, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang rajin berdoa, orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya, dia selalu melakukan firman Tuhan. Ini Bapak Ayub. Nah, tapi selain Bapak Ayub ini dia orang yang saleh, nah Bapak Ayub ini juga diberkati oleh Tuhan. Nah, coba kalau anak-anak lihat dari gambarnya di sini, ya. Bapak Ayub ini adalah orang yang kaya. Ya, Bapak Ayub ini banyak hartanya. Ya, sangat melimpah. Dia diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Kenapa? Ya, karena Bapak Ayub taat kepada Tuhan. Makanya Bapak Ayub diberikan harta, diberikan kekayaan, ya. Bapak Ayub punya ternak yang banyak, ya. Lalu Bapak Ayub juga diberikan anak-anak yang banyak juga, ya, dari istrinya. Nah, karena Bapak Ayub taat dan Bapak Ayub orang yang saleh, dia menaati firman Tuhan, makanya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Nah, tetapi ya, waktu itu iblis mendatangi Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada iblis nih, kepada si jahat. Lihatlah hambaku Ayub yang saleh ini. Dia sangat taat kepada aku, kata Tuhan. Terus iblis bilang, ya iyalah Tuhan, wajar orang ini taat sama engkau. Ya karena kan engkau sudah memberkati dia, makanya si Ayub ini taat. Coba kalau engkau gak berkati, coba kalau engkau kasih dia sesuatu hal yang menyedihkan, mungkin dia tidak akan taat kepadamu, kata iblis ya. Lalu ya Tuhan mengizinkan hambanya Bapak Ayub ini yang saleh untuk dicobai. Asal Tuhan bilang, jangan engkau sampai cabut nyawanya, ya, jangan engkau sampai membunuh dia. Nah, karena itu ya Bapak Ayub setelah itu mengalami penderitaan. Bapak Ayub hartanya hilang. Semua harta yang Bapak Ayub punya yang berlimpah-limpah itu diambil daripada dia. Bapak Ayub gak punya harta lagi. Selain itu, selain hartanya diambil, semua hewan ternaknya yang beribu-ribu itu juga diambil, hilang hewan ternaknya semua. Bukan hanya sampai di situ, anaknya Bapak Ayub yang banyak itu juga meninggal semuanya. Bukan sampai di situ lagi, ya, masih ada lagi. Selain semua harta kekayaannya diambil,
anak-anaknya diambil, hewan ternaknya diambil. Nah, Bapak Ayub juga diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Sekujur kulit tubuhnya, ya, di semua kulitnya, di sekujur tubuhnya, di seluruh badannya ini bentol-bentol, merah-merah karena sakit. Sampai gak ada orang yang mau deketin dia. Bahkan istrinya Bapak Ayub, orang yang selama ini selalu bersama dengan Bapak Ayub, ya, menyalahkan Bapak Ayub atas kejadian yang terjadi itu. Kamu sih, pasti kamu melakukan kesalahan. Pasti kamu melakukan dosa. Pasti Tuhan tidak sayang lagi sama kamu. Makanya sekarang kita seperti ini. Istrinya menyalahkan Bapak Ayub. Tapi apa yang terjadi kepada Bapak Ayub? Apa yang Bapak Ayub lakukan? Bapak Ayub apakah marah? Apakah Bapak Ayub menjauhi Tuhan? Menyalahkan Tuhan? Tidak, ya. Waktu itu responnya Bapak Ayub, ya, dibilang, bukan, ini bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tuhan mendengar kok doa-doaku, kata Bapak Ayub. Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Jadi Bapak Ayub berbeda pendapat dengan istrinya, ya. Nah, lalu bahkan ketiga sahabatnya Bapak Ayub juga mengejek dia karena penyakit kulitnya itu, sekujur kulitnya yang bentol-bentol dan merah-merah itu. Bapak Ayub mengalami pencobaan, ya. Bapak Ayub digoda. Nah, sampai pada akhirnya apa yang terjadi sama Bapak Ayub? Karena Bapak Ayub ini sudah mengalami penderitaan, ya, sudah sakit di sekujur tubuhnya, yang kulitnya sampai bentol-bentol merah itu, akhirnya lama-kelamaan, ya, Bapak Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan, aku ini kan orang yang saleh. Aku ini kan rajin berdoa. Tapi kenapa aku mengalami penderitaan yang separah ini? Aku ini taat kepada firman-Mu. Kenapa aku harus seperti ini? Nah, lalu ada seseorang yang datang menegur Bapak Ayub. Karena Bapak Ayub berbicara seperti itu, mempertanyakan keadilannya Tuhan, ya. Bahkan Bapak Ayub bilang bahwa dirinya ini tidak melakukan dosa. Dirinya ini tidak melakukan kesalahan. Nah, siapa coba yang datang untuk menegur Bapak Ayub? Coba ada yang masih ingat? Iya, Elihu datang untuk menegur Bapak Ayub. Ayub, kamu tidak boleh bicara seperti itu, ya. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, orang yang tidak pernah melakukan dosa, itu cuma Tuhan. Lalu Bapak Ayub tetap membenarkan dirinya. Ya enggak lah, aku ini enggak pernah melakukan dosa. Aku ini tidak melakukan kesalahan. Aku tidak layak menerima penderitaan ini. Padahal, kenapa penderitaan itu terjadi kepada Bapak Ayub? Ada yang masih ingat ceritanya Ibu Cika? Iya, penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi kepada Bapak Ayub karena Tuhan mau melihat, Allah mau melihat apakah ketika dalam masa susah, ketika dalam masa sulit, Bapak Ayub ini masih berharap gak sama Tuhan? Masih percaya gak sama Tuhan? Apakah dalam keadaan Bapak Ayub yang sulit seperti ini, yang dijauhi oleh semua orang, Bapak Ayub juga ikutan menjauhi Tuhan? Jadi Tuhan ingin melihat kesetiaan Bapak Ayub di sini. Tapi ternyata Bapak Ayub merasa bahwa dirinya ini benar. Dirinya ini tidak bersalah. Waktu ditegur sama Elihu, Bapak Ayub tetap keras kepala. Ya, dia tetap menganggap dirinya paling benar waktu ditegur. Nah, ternyata
ketika Bapak Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan dan menganggap dirinya itu yang benar, tidak pernah melakukan kesalahan, Tuhan mendengar semua perkataannya Bapak Ayub. Lalu apa yang terjadi? Ya, Tuhan menjawab Bapak Ayub. Jadi ketika Tuhan mendengar, Tuhan menjawab Bapak Ayub. Waktu itu, ya, coba anak-anak bisa buka Alkitabnya di Ayub pasal yang ke-38. Tuhan menjawab Bapak Ayub secara langsung lewat badai, ya. Jadi di dalam badai, ketika terjadi badai, ya, badai itu bisa saja hujan yang besar, hujan lebat yang terjadi, ya. Lalu Tuhan menjawab Bapak Ayub. Kira-kira bagaimana jawaban Tuhan ketika tahu bahwa hambanya Bapak Ayub ini berbicara seperti itu? Bagaimana kira-kira Bapak Ayub dan jawaban Tuhan waktu itu? Nah, lalu ya, jawab Tuhan kepada perkataan dan keluh kesahnya Bapak Ayub. Hei Ayub, apakah engkau masih mempertanyakan keadilanku? Apakah engkau masih mempertanyakan kekuasaanku? Masih menghina aku? Coba sekarang pikirkan, apakah engkau sudah ada waktu bumi ini sedang diciptakan? Tuhan menanyakan seperti itu kepada Bapak Ayub. Hei Ayub, apakah kamu pernah menginjakan kakimu sampai ke dasar laut? Tuhan tanya lagi sama Bapak Ayub. Apakah kamu yang membuat tumbuhan ini jadi hidup? Apakah kamu yang membuat matahari bersinar? Apakah kamu yang membuat burung-burung di udara itu bisa terbang? Ya, Tuhan mempertanyakan itu. Siapakah yang menciptakan bumi ini? Siapakah yang memiliki seluruh isi dari bumi ini? Siapa yang memiliki semua isi bumi ini? Ya, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa. Hei Bapak Ayub, apakah kamu yang membuat hujan? Apakah kamu yang membuat embun di pagi hari? Apakah kamu yang membuat semua hewan-hewan ini bisa berjalan dan bergerak? Siapa yang membuat? Tuhan. Nah, lalu Allah menentang Bapak Ayub. Ya, coba jawab aku sebagai laki-laki. Kalau kamu mencela aku, sekarang buktikan. Apakah aku ini Allah yang tidak adil? Apakah aku ini Allah yang melakukan kesalahan? Nah, sekarang Tuhan memberikan contoh. Coba kita lihat, ada hewan apa di sini? Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, kuda Nil. Kuda Nil makannya apa? Rumput. Nah, kuda Nil, hewan ini makan rumput, tapi dia memiliki tenaga yang sangat besar. Ya, dia adalah hewan yang kuat. Siapa yang buat? Siapa yang menciptakan? Tuhan. Ya, apakah ada orang yang bisa mengalahkan hewan kuda Nil ini? Tidak ada. Kekuatannya ada yang sebesar hewan kuda Nil ini? Tidak ada. Siapa yang menciptakan hewan ini? Tuhan. Ya. Lalu, hewan apa lagi ini? Betul, buaya. Buaya makannya apa? Daging. Nah, apakah ada orang yang bisa mengalahkan buaya? Siapa yang menciptakan buaya? Tuhan. Coba sekarang suruh Bapak Ayub untuk menaklukkan buaya, hewan yang kuat ini, tanpa alat sedikit pun, tanpa bantuan dari siapapun. Apakah bisa? Bisa-bisa keburu digigit, ya kan? Nah, satu-satunya yang bisa untuk menaklukkan hewan buas ini, hewan yang kuat ini, hanya penciptanya sendiri. Ya, makanya Allah mempertanyakan, apakah benar? Nah, lalu setelah mendengarkan jawaban yang diberikan oleh Tuhan, kira-kira apakah Bapak Ayub bisa melawan lagi? Apakah Bapak Ayub bisa menentang lagi perkataan Allah? Tidak. Ya, Bapak Ayub merasa bersalah. Bapak Ayub minta maaf sama Tuhan.
"Ya Tuhan, Engkau bisa melakukan segala sesuatu." Nah, coba ya, anak-anak bisa buka di Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Di situ Bapak Ayub bilang ya, ketika Bapak Ayub menyesali semua perkataannya, Bapak Ayub bilang, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Jawab Bapak Ayub ya. Di sini Bapak Ayub menyesali perbuatannya, menyesali perkataannya. Dia menarik lagi. Dia menyesal karena sudah mempertanyakan keadilan Allah. Dia juga menyesal karena dia menganggap bahwa dirinya ini tidak bersalah. Padahal yang kita tahu bahwa satu-satunya orang yang tidak pernah bersalah siapa? Tuhan Yesus. Ya. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan Bapak Ayub menerima pencobaan ini, apakah dia salah? Tidak. Ya, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, karena di sini Bapak Ayub sudah menyesal, ya. Dan Bapak Ayub minta maaf kepada Tuhan, ya, dia menyesali perbuatannya. Lalu kita lihat di ayat yang ke-7, di sini keadaannya Ayub dipulihkan. Ya, dipulihkan itu apa, Bu Anas? Dipulihkan itu dikembalikan. Ya, dikembalikan seperti semula. Nah, di ayat yang ke-7 ya, keadaan Ayub dipulihkan di situ. Nah, lalu Tuhan menyuruh ya untuk Ayub dan juga ketiga sahabatnya itu untuk mengambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ya. Lalu Tuhan juga meminta Ayub untuk mendoakan kepada teman-temannya. Karena dari mereka berempat ya, dari Ayub dan juga ketiga sahabatnya itu, hanya doa Ayub yang didengarkan oleh Tuhan. Jadi Ayub mendoakan teman-temannya ya supaya diampuni kesalahannya. Begitu juga dengan Bapak Ayub. Karena Bapak Ayub sudah menyesali, akhirnya Tuhan juga mengampuni Bapak Ayub dan memulihkan, mengembalikan keadaan Bapak Ayub seperti semula. Bahkan Tuhan memberkati Bapak Ayub di sini 2 kali lipat, ya. Bapak Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Nah, coba ya, kita lihat di sini di ayatnya yang ke-12 ya. Pasal 42 ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 1.000 ekor keledai betina, 6.000 unta dan 1.000 pasang lembu. Ya, jadi hewan ternaknya yang tadinya hilang, Tuhan kembalikan lebih banyak lagi. Bukan hanya hewan ternaknya yang Tuhan kembalikan, tapi anak-anaknya Bapak Ayub yang meninggal juga Tuhan kembalikan. Bukan artinya anaknya Bapak Ayub jadi hidup lagi ya. Tapi di sini Bapak Ayub punya anak lagi, yaitu Tuhan berikan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi Bapak Ayub punya 10 anak lagi. Nah, kekayaannya Bapak Ayub juga ditambahkan ya sama Tuhan. Nah, di sini juga di ayatnya yang ke-16, umur Ayub diberikan Tuhan sampai 140 tahun lamanya. Jadi Ayub diberikan umur panjang oleh Tuhan. Nah, dari cerita Bapak Ayub ini ya, kita belajar bahwa satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu hanya Tuhan. Ya, kita manusia masih melakukan dosa. Jadi jangan pernah menganggap diri kita yang paling benar, ya. Jangan pernah menganggap diri kita tidak pernah bersalah. Nah, lalu bagaimana? Apa tugas kita selanjutnya? Nah, kita harus selalu mengucap syukur, ya. Kita harus selalu mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang kita punya sekarang bahkan, ya, kita punya mainan, kita punya barang-barang kesukaan kita, ya.
rumah kita, semuanya. Itu siapa yang kasih? Tuhan. Walaupun tidak secara langsung Tuhan berikan kepada kita, tapi itu semua punya Tuhan. Ya, itu semua milik Tuhan. Tumbuhan di bumi ini Tuhan yang ciptakan. Semuanya punya Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur dan mengakui ya kalau Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar ya untuk kita berani mengakui dosa kita ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akui dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan dan kita mengaku dosa. Caranya lewat doa kita ya. Setiap hari kita berdoa, kita mengucap syukur, kita minta ampun atas dosa-dosa kita setiap hari ya, supaya Tuhan bisa memulihkan hidup kita, memulihkan hati kita. Hati kita yang tadinya berdosa ya, yang suka melakukan dosa, kalau kita minta ampun, kita berdoa dan kita menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa, Tuhan akan memulihkan hati kita ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa ya. Yuk, kita akan menutup chapel. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah memuji Tuhan dengan kita bernyanyi. Sekarang kita akan menutup, kita akan berdoa. Yuk, semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar tentang kisah Bapak Ayub. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa chapel, kami bisa memuji Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami juga bisa taat sama seperti Bapak Ayub taat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami melakukan kesalahan. Tapi Tuhan, ajar kami juga untuk kami mau mengakui dosa-dosa kami. Kami mau selalu bersyukur atas apapun yang kami miliki. Kami mau selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah chapel kami dan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tetap pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di ibadah chapel berikutnya. Bye-bye. God bless.